بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه الله ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ta'lif Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Barakallahu fiik. Kita masuk pada bab yang baru, bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Bab tentang sesuatu yang datang bahwa sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Sebagian orang meyakini dan berpikir bahwa tatkala mereka ghulu terhadap orang-orang saleh, baik dalam hal memuliakan atau dalam hal mengikuti, adalah bentuk pemuliaan terhadap orang-orang saleh dan bentuk kebaikan menurut mereka. Justru ghulu terhadap orang-orang saleh adalah sebab seseorang kufur, sebab seseorang melakukan kufuran dan meninggalkan agama mereka. Wa qaulillahi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu terhadap agama kalian, di dalam agama kalian, yaitu melampaui batas dalam beragama. Munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah annal musannifa rahimahullah, bahwa penulis rahimahullah lamma bayyana ba'da ma yaf'aluhu ubadul kuburi, tatkala beliau menjelaskan sebagian apa yang dilakukan oleh para penyembah kuburan, ma'al amwati, bersama orang-orang yang sudah mati, minasyirkil mudaddi lit tauhidi, berupa kesyirikan yang lawannya tauhid. Arada fi hadzal babi, beliau menginginkan di dalam bab ini an yubayyina sababa fi dzalik, menjelaskan sebab dalam hal itu, liyahdura wa yajtaniba wa huwa al-ghuluw fi salihin, atau liyuhdar, untuk ditakuti, dihindari, wa yajtanab, dan agar dijauhi. Apa itu yang harus dijauhi dan ditakuti, dikhawatirkan adalah ghulu fi salihin, ghulu terhadap orang-orang saleh. Sebelum bab ini kan kita membahas tentang apa? Tentang masalah manfaat dan mudarat. Sebagian meyakini bahwasanya wali-wali mereka itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, sebab mereka meyakini yang demikian itu, apa sebabnya? Dijelaskan dalam bab ini. Sebabnya adalah ghulu, berlebihan dalam menghormati dan memuliakan. Ma jaa ay minal adillati, apa yang datang, artinya dari dalil-dalil. Tarkihim bil jarri atfan ala mudhafi ilaih kufrin. Tarkihim, ya, dengan jar sebagai atof, ya, di sini hukumnya tarki majrur sebagai atof kepada mudhaf ilaih kufri, ya, itu ma'tuf alaihnya. Al-ghuluw huwa mujawazatul haddi wal ifratu fi ta'zimi bil qawli wal i'tiqad wa ta'addi ma amara Allah ta'ala bihi. Ghulu adalah melampaui batasan, ya, wal ifrat, dan berlebihan dalam mengagungkan dan berlebihan dalam mengagungi, bisa dengan ucapan,
dan keyakinan, wa ta'addi dan melampaui apa yang Allah perintahkan. Ya. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu termasuk apa? Termasuk orang yang gulu. Karena mereka melakukan ya sesuatu yang melampaui perintah Allah Subhanahu wa taala. Fi salihin minal anbiya'i wal awliya'i wa ghairihim. Pada orang-orang soleh termasuk para nabi ya, dan juga para wali ya, dan yang selain mereka seperti habaib, kiai ya. Barakallahu fikum. Ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah al-Yahud dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahud dan Nasara mereka menjadikan ulama-ulama mereka arbaban, rob dari selain Allah. Ya, seakan-akan ulama mereka itu bisa mencetuskan hukum, mensyariatkan hukum. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan ulama mereka ya satu derajat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan hukum. Apa sebabnya? Karena mereka gulu, berlebihan dalam menghormati ulama mereka. La taghlu fi dinikum, janganlah gulu pada agama kalian. La tata'addu ma haddadallahu lakum, janganlah kalian melampaui apa yang Allah tetapkan untuk kalian, apa yang Allah batasi untuk kalian, enggak boleh. Faghala an-nasara fil masih, orang Nasara gulu terhadap siapa? Al-Masih. Siapa Masih? Isa ibnu Maryam. Gulu, mengatakan anak Tuhan, ya enggak? Anak Allah, mengatakan ya salisu salas, ya Tuhan yang ketiga ya, atau diantara yang ketiga. Wa qala al-yahudu fi Uzair, Yahud juga gulu terhadap Uzair. Mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah ya, gulu berlebihan. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global untuk ayat ini adalah yanhallahu al-yahuda wan nasara an ta'addi ma haddadallahu lahum. Allah Subhanahu wa taala melarang Yahudi dan Nasara dari melampaui apa yang Allah tetapkan, Allah batasi untuk mereka. Bian la yarfa'u al-makhluqa fawqa manzilatihi, dengan tidak boleh mereka mengangkat makhluk di atas kedudukannya, enggak boleh. Makhluk ya makhluk, enggak boleh kita angkat kedudukannya sampai derajat Allah Subhanahu wa taala, bisa menciptakan, bisa mengetahui perkara yang gaib dan seterusnya. Allati anzalahu Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala posisikan makhluk tersebut. Wa yunazziluhu al-manzilata allati la tanbaghi illa lillah, dan mereka menempatkan, memposisikan makhluk tadi allati la tanbaghi, yang mana posisi tersebut tidak sepantasnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi ya, kawan. Mereka memposisikan manusia, ulama mereka itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan syariat ya, mencetuskan hukum dan seterusnya. Munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah anna fiha nahya 'anil ghulu mutlaqan, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat apa? Larangan tentang gulu secara mutlak. Gulu secara mutlak haram. Ya. Jadi gulu itu haram di segala aspek. Coba antum berpikir ya, secara akal saja. Rifki sakit, paham di sini? Kata dokternya, minum obat ini sehari 3 kali. Paham di sini? Kemudian karena Rifki pengen cepat sembuh, 20 obat ya, 20 pil langsung diminum sehari. Kira-kira cepat sembuh atau cepat mati? Hah? Paham di sini? Nah, itulah kalau kita berpikir secara apa? Secara akal. Jadi perkara yang berlebihan itu apa? Memudaratkan. Tidak baik, tidak bagus.
Akal kita menerima itu, paham sih? Sama dalam hal beragama juga, kalau berlebihan tidak bagus, tidak baik. Melampaui batas nggak boleh. Ya. Dalam memuliakan, dalam beribadah berlebihan tidak boleh. Dalam menyikapi orang, ya. Kita punya masalah dengan saudara kita semuslim, seakan-akan kita lihat dia adalah orang kafir, nggak boleh berlebihan. Fayashmalul ghuluwa fis sholihin, maka mencakup gulu terhadap orang-orang saleh. Gak boleh antum gulu terhadap ustaz guru antum, gak boleh. Kalau dia punya kesalahan, kita hindari kesalahannya, kita nasihati, karena kita ini manusia. Ustaz antum manusia, ulama kita juga manusia, tidak terhindar dari yang namanya kesalahan, tidak maksum mereka itu. Jadi jangan gulu, jangan taklid. Kalau mereka salah, kita hindari kesalahannya dan kita nasihati. Ya. Bukan tatkala mereka salah kita juga ikuti, kita juga benarkan, enggak, tapi dinasihati. Enggak boleh gulu. Wal khitabi wa in kana li ahli alkitab fa innahu 'amun. Dan khitab yang dituju sekalipun itu adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, tapi itu umum. Ya. Jadi ibrohnya itu apa? Kalau dalam ilmu usul, bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya adalah Yahudi dan Nasara, tapi umum lafadznya mencakup seluruhnya. Kaum muslimin, orang para penuntut ilmu nggak boleh gulu. Fa innahu 'amun yatanawalu jami'al ummah, mencakup seluruh umat, tahdhiran lahum, sebagai tahdzir untuk mereka, peringatan untuk mereka, ayyaf'alu fi nabiyihim wa salihim fi'lan nasara, untuk melakukan pada nabi mereka, kepada orang-orang saleh mereka sebagaimana perbuatan orang Nasara fil Masih, terhadap Masih berlebihan, wal yahudi fi Uzair, dan orang Yahud pada Uzair. Kalau sekelas sahabat tatkala dia mengatakan, ya, nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat tatkala diganggu oleh orang-orang munafik mengatakan nastaghitsu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami beristighatsah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa istighatsah itu adalah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Kenapa? Karena itu bentuk gulu. Istighatsah itu adalah sifat atau mughith, ya, memberikan pertolongan, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah. Makhluk tidak mampu itu, ya, tidak mampu kecuali perkara-perkara yang dimampui. Paham di sini? Tapi kalau istighatsah ini adalah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu meminta pertolongan dalam kondisi, ya, dalam kondisi genting. Ma yustafadu minal ayati, yang bisa diambil faidah dari ayat ini, tahrimul ghulu, haram ghulu fil ashkhas, kepada seseorang, ustadzkah, ulamakah, walikah, habibkah, enggak boleh, kiaikah, wal amal, dan amalan enggak boleh ghulu, ya. Apapun bentuk amalan yang tidak disyariatkan oleh syariat itu ghulu namanya, berlebihan, dan pasti menyusahkan, ya, pasti menyusahkan. Wa ghairu dzalik, dan yang selainnya. Karena syariat, ya, itu mendatangkan kemudahan, dan di luar itu mendatangkan kesulitan. Paham sih? Syariat mendatangkan apa? Mendatangkan kemudahan. Lebih dari itu atau di luar itu mendatangkan kesulitan. Kalau antum ada orang meninggal, dikubur, ya, didoakan, selesai, itu syariat, ya. Di luar syariat, lebih dari syariat, tahlilan. Kira-kira mana yang mudah? Tanpa tahlilan atau pakai tahlilan? Mana yang masyaqqah? Tanpa tahlilan atau pakai tahlilan? Pakai tahlilan, ya enggak? Makanya di luar Islam itu memberatkan.
Sedangkan Islam datang membawa kemudahan. Paham di sini? Atsaniyah, yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara. Bantahan terhadap orang Yahud dan Nasara. Wa man syabahum fi ghuluwihim fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dzalik, dan orang yang menyerupai mereka dalam keguluan mereka terhadap seseorang ya, dan amalan-amalan dan yang selainnya. Sebagaimana orang-orang ubadul kubur, para penyembah kuburan di zaman sekarang ini, dari orang-orang yang mengaku dirinya Islam, itu perbuatan mereka itu tidak jauh dengan perbuatan orang Yahud, orang Nasara, tidak jauh dengan perbuatan orang Syiah, orang-orang munafik, tidak jauh. Ats-tsalits, yang ketiga, al-hatsu 'ala luzumil i'tidal fid din. Motivasi untuk senantiasa pertengahan dalam beragama. Wa jami'ul umur, dan pada setiap perkara. Baina janibai al-ifrat wa tafrid, antara kedua sisi ifrat, hulu, wa tafrid, dan juga meremehkan. Dalam beragama itu harus pertengahan, tidak hulu melampaui batas, juga tidak meremehkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, mensyariatkan salat 5 waktu yang wajib. Maka kita kerjakan. Tidak hulu, kita tambah lagi misalkan salat yang lain. Ya, adanya salat apa? Salat barakallahu fikum, salat hajat ya. Misalkan salat tasbih dan seterusnya. Itu namanya apa? Hulu, melampaui batasan. Demikian juga tidak boleh meremehkan, ninggalin salatnya ya. Adapun salat tapi tidak jamaah, adapun salat telat-telat, itu meremehkan namanya. Dan yang benar dalam beragama adalah pertengahan, tidak meremehkan dan tidak melampaui. Ar-rabi'ah, yang keempat, at-tahdziru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Tahdzir, peringatan dari kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan. Apa sebab kesyirikan? Di antaranya gulu, berlebihan, sebab kesyirikan. Ya. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu awalnya adalah gulu, terlalu menghormati, dan dia menempatkan ulamanya lebih di atas ya, di atas apa? Di atas kedudukannya. Wa wasaili, dan jalan menuju kepada kesyirikan. Perantara jalan yang menuju kepada syirik besar dihukumi syirik kecil. Ya, apapun bentuknya. Ya. Apapun bentuknya. Kalau itu adalah jalan mengantarkan kepada syirik besar, maka dihukumi adalah syirik kecil. Dosa yang lebih besar dari dosa-dosa besar. Taib fi sahih, di dalam as-sahih an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan wad ya, dan juga jangan suwa, yaghus, ya'uq, dan nasr. Ini nama sesembahan mereka. Beliau Abdullah bin Abbas mengatakan, hadhi asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama lelaki yang saleh dari kaumnya Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim. Maka tatkala orang saleh ini wafat, syaitan pun mewahyukan, mengajarkan ya, memerintahkan kepada kaumnya mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisun fiha. Aninsibu, agar membuat patung ya, di majlis-majlis mereka yang mereka duduk di majlis itu. Ansoban ya, berhala-berhala, patung-patung, wa semua bi asma'ihim, yang mereka namakan patung itu dengan nama-nama orang-orang saleh tadi. Fa fa'alu, kemudian diikuti, dilakukan. Walam tu'bad, dan tatkala itu belum disembah, baru menjadi kenangan. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat, sampai tatkala mereka orang-orang yang buat patung tadi binasa, sedangkan ilmu, tujuan dari pembuatan patung itu dilupakan, barulah di situ disembah.
itu barakallahu fikum jeleknya apa? Jeleknya contoh yang buruk. Makanya antum hati-hati ya dalam apa? Dalam beramal, takut dicontoh adik kelas. Ya, takut dicontoh adik kelas. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ism atau wizrun. Falahu wizrun walahu wizru ka wizri man ittaba'ahu la yanqusu minhu syai'. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang membuat contoh yang buruk maka baginya apa? Dosa seperti dosa orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi dosa orang yang mengikuti. Antum hati-hati ya dalam mencontohkan tadi, dalam mengajarkan ya. Hammam yang kecil-kecil ini ya. Antum haikal jangan diajarin yang buruk. Atau bayangkan antum mengajarkan sekali terus dilakukan si hammam, antum dapat dosanya, dosa jariah namanya. Paham sih? Ya. Ini awalnya apa? Buat patung tadi ya, untuk jadi kenangan, ya, untuk dikenang. Cuman tadi perintah syaitan, ya, perintah syaitan. Itulah syaitan. Itu mengantar seseorang kepada keburukan sedikit demi sedikit. Dan ya ikhwan barakallahu fikum, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di dalam kitabnya Syarhu Kashfi Syubhat berkaitan dengan hadis ini, riwayat Abdullah bin Abbas, penafsiran beliau, bahwa 5 patung sesembahan yang disebutkan dalam ayat ini, kata beliau apa? Kaumnya Nuh. Paham sih? Padahal Nuh itu diciptakan apa? Atau diturunkan setelah mereka binasa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nuh sebagai rasul itu kepada umat yang berselisih. Mereka meninggalkan agamanya yang murni. Sebelumnya, sebelum Nuh turun, itu agama masih murni. Manusia masih mengamalkan amalan agama. Ya, makanya para ulama membedakan antara rasul dan nabi. Nabi itu adalah diutus dengan wahyu kepada umat yang sepakat, yang tidak berselisih. Sedangkan rasul diutus kepada umat membawa wahyu terhadap umat yang berselisih. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, diutus kepada siapa? Umat yang berselisih, yaitu meninggalkan agamanya. Ini umat-umat yang menyembah 5 patung ini. Artinya apa? Berarti rijalun salihun, orang-orang saleh ini bukan umat dari Nuh, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Hadhihi asma'u rijalin shalihin. 5 orang ini adalah nama-nama ya laki-laki saleh min qaumin Nuh, dari kaumnya Nuh. Allahu a'lam. Beliau tidak memaparkan lagi pendapat beliau. Intinya ya, kenapa Abdullah bin Abbas bisa mengatakan 5 orang ini adalah kaumnya Nuh, sedangkan Nuh diturunkan setelah mereka ini sudah tidak ada. Ya, paham di sini? Ini kan fasenya lama berarti. Fase 5 orang hidup, soleh, meninggal. Fase selanjutnya orang yang buat patung. Ya, ini belum menyembah, belum diturunkan Nuh. Meninggal orang yang buat patung. Barulah fase selanjutnya adalah orang yang menyembah. Nah, ini di fase selanjutnya ini Nuh diturunkan. Artinya kan jauh. Ya. Wa qala Ibnu Qayyim mengatakan qala ghairu wahidin minas salaf, mengatakan lebih dari satu dari kalangan salaf. Lamma matu akafu ala kuburihim, tatkala mereka wafat, orang-orang saleh ini mereka i'tikaf di atas kuburan-kuburan mereka. Jadi i'tikaf itu perbuatan orang musyrik, ya. Jadi yang dilakukan ahlul kubur, ubadul kubur di zaman sekarang itu, yang suka mereka kuburan untuk ngaji, untuk sholat, untuk selawatan, untuk joget-joget, ya, untuk marawisan dan seterusnya, itu perbuatan orang musyrik dulu. Summa sawwaruhu tamathilahu,
Kemudian mereka membuat patung-patung mereka, gambar-gambar mereka. Tsumma tala 'alaihimul amadu. Kemudian panjanglah atas mereka waktu-waktu tersebut. Maksudnya berlalu dengan apa? Dengan lama. Fa'abadu. Kemudian barulah mereka ini menyembah 5 orang tadi. Jadi perbuatan yang dilakukan orang-orang yang datang ke kuburan untuk sholat, untuk ngaji, ya, untuk bersemedi, i'tikaf, untuk zikiran, untuk geleng-geleng, untuk joget, ya, itu adalah perbuatan kaum musyrik dari kaumnya Nuh alaihissalam. Paham di sini? Ya. Nah itulah barakallahu fikum, kalau seseorang meninggalkan agama dan sebabnya adalah gulu sebetulnya. Ya, sebabnya adalah gulu sehingga mata hati mereka buta dari kebenaran. Tarjamah Ibnu Qayyim, huwa al-Imamul 'Allama Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi, tilmidu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibnu Qayyim adalah seorang imam, seorang ulama, namanya Muhammad, ya. Muhammad bin Abi Bakar. Kalau Ibnu Taimiyah namanya siapa? Ibnu Qayyim namanya Muhammad. Kalau Ibnu Taimiyah namanya apa? Namanya bapak antum nama siapa? Nah itu namanya Ahmad. Baik. Bin Abi Bakar bin Ayyub, ya, anaknya Abu Bakar, bukan Abu Bakar sahabat, ya, anaknya Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi, orang Damaskus, salah satu murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mata sanata wahidatin wa khamsina wa sab'i mi'atin, wafat pada tahun 751 Hijriah rahimahullah. Walahu mu'allafatun mufidatun masyhuratun, dan beliau memiliki tulisan-tulisan yang bermanfaat dan juga terkenal. La tadarunna alihatakum la tatruku ibadataha. Artinya janganlah kalian meninggalkan menyembah berhala-berhala ini. Wala tadarunna wadda, dan janganlah kalian meninggalkan wad, ay wala tatruku haula'i khususan, yaitu janganlah kalian meninggalkan mereka ini yang 5 secara khusus. Falamma halaku, maka tatkala mereka binasa, ay mata ulaika salihun, yaitu wafat mereka orang-orang saleh. Wa hazina alaihim qaumuhum, kaumnya pun sedih terhadap mereka. Khuznan syadidan, dengan sedih yang parah, yang sangat. Barakallahu fiik. Jadi sedih, ya, itu terlalu apa? Terlalu berlebihan, ya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari yang namanya niyaha, nangis yang apa? Yang sampai mukul-mukul pipinya, merengek-rengek dan seakan-akan tidak apa? Tidak suka terhadap takdir Allah. Tidak boleh. Nah ini mereka yang mereka lakukan demikian, ya, berlebihan dalam apa? Dalam sedih dan menghormati. Auha syaitanu ila qaumihim. Nah di sini syaitan pun mewahyukan kepada mereka karena melihat apa? Karena melihat ada wasilah, jalan untuk mereka disesatkan. Paham di sini? Syaitan ngelihat ini orang kayaknya ada potensi untuk disesatkan. Ya enggak? Sama dengan kita-kita ini. Kalau misalkan kita yang malas-malas ini, itu potensinya besar disesatkan oleh syaitan. Lihat, malas ini orang kayaknya. Kalau sholat tidur, ya. Kalau belajar juga tidur, ya. Kata syaitan ada potensi ini bisa disesatkan. Di situ awalnya. Sama dengan mereka ini. Auha syaitan ila qaumim ay waswasa wa alqa ilaihim. Memberikan waswas dan melemparkan kepada mereka, ya, memberikan apa? Waswas. Apa kata syaitan? Insibu bi kasri sad.
Ya. Tegakkanlah, buatlah patung. Ansaban ay asnaman. Ya, musawwaratan ala suwari. Itu patung-patung yang digambarkan atas gambaran mereka. Ya patung, ya mirip dengan mereka. Hatta idza halaka ulaik, sampai tatkala mereka wafat, ay alladzina nasabuha, yaitu orang-orang yang membuat patung, liyatadzakkaru, yang niatnya adalah untuk apa? Untuk mengingat, mengenang, biru'yatiha, tatkala melihatnya, af'ala ashabiha, perbuatan-perbuatan sahabatnya, yaitu yang meninggal tadi, fayanshitu 'alal ibadah, sehingga apa? Mereka semangat pun untuk beribadah. Itu awalnya. Ya, untuk kenangan, ya. Beli lukisan Habib, awalnya untuk kenangan aja. Beli lukisan foto Habib fulan pegang tongkat, awalnya untuk apa? Kenangan saja. Setelah berlalu beberapa waktu, mereka meyakini bahwasanya Habib ini bisa keluar dari fotonya dan menolong. Nah, ada itu ceritanya, ya enggak? Antum pernah dengar enggak? Itu banyak. Ya. Habib Lutfi kalau nggak salah ya. Jadi katanya kejadiannya pernah rumah itu dirampok, ya, dirampok. Keluarlah Habib Lutfi mentung para perampok tadi. Kabur perampoknya. Sehingga satu kampung belilah foto Habib Lutfi yang megang tongkat tadi. Ya mungkin orang yang ngelukis itu kan awalnya cuma apa? Untuk ini aja, untuk mengingat kenangan. Ternyata apa? Yang belinya terlalu apa? Terlalu pinter, ya, terlalu pinter sehingga tidak masuk logika. Ya, kalau masuk logika kan masih rata-rata, berarti kan masuk akal. Nah, karena terlalu pinter di luar akal. Paham di sini? Wa nusiyal ilmu, dan dilupakan ilmu, aizalatil ma'rifatu, hilanglah pengetahuan, wa ghalabal juhal, dan mendominasi orang-orang yang bodoh, alladzina la yumayyizuna baina syirki wat tauhid, yang mereka tidak bisa membedakan mana syirik mana tauhid. Itu awalnya enggak punya ilmu. Itulah khatir, bahaya kalau orang enggak punya ilmu dalam segala bidang, dalam segala urusan. Kalau orang enggak punya ilmu, hancur. Itu pentingnya ilmu untuk membimbing kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Enggak ada yang lain sebetulnya. Kita belajar ini untuk kita. Kita enggak belajar, bodohnya juga untuk kita. Ya, sengsaranya untuk kita. Jadi kalau orang disuruh belajar kemudian malas-malasan, dia disuruh belajar oleh orang tuanya kemudian menolak, padahal itu manfaatnya bukan untuk orang tuanya, tapi manfaat besarnya adalah untuk dia sendiri. Ya. Semua kita butuh kepada ilmu. Ya. Apa yang gak butuh ilmu? Antum barakallahu fikum, coba antum minum es saja, cara nyedot aja kan ada ilmu, sedot ya. Itu ngerokok aja ada ilmu, ya enggak? Nyalain dulu. Coba antum kalau orang nggak punya ilmu ngerokok, bisa jadi yang dibakar adalah yang buat ngisepnya tadi, ya enggak? Itu orang maksiat aja butuh ilmu. Ya, apalagi orang mau melakukan kebenaran, kebaikan, pasti harus ada ilmunya. Ini orang tersesat menyembah apa? Berhala. Kenapa? Karena nggak punya ilmu tadi. Itulah bahayanya orang kalau nggak punya ilmu. Makanya betul-betul ya kawan, ya, untuk menjadi seorang dai itu harus betul-betul memiliki ilmu. Ya. Karena apa? Karena dia sedang membimbing. Kalau nggak punya ilmu, banyak nyeleneh, banyak kerusakan yang ditimbulkan. Menjadi apa? Rawai bidoh. Taib. Ubidat, disembah, aitil kal asnam, berhala tersebut. Lamma qala lahum syaitan, tatkala apa? Syaitan mengatakan kepada mereka. Jadi luar biasa ya syaitan ya. Kata syaitan apa? Inna aba'akum kanu ya'budunaha. Sesungguhnya bapak-bapak kalian dulu juga nyembah ini. Padahal syaitan kan nyuruhnya apa? Cuma bikin patung. Dan mereka melakukan cuma bikin patung, ya enggak nyembah. Kemudian setelah mereka yang bikin patung mati itu ngomong apa?
Nah dulu bapak kalian tuh nyembah ini, disembahlah sehingga. Itu berarti pendusta. Wajarlah dikatakan apa? Dajjal kadzab, setan itu. Jadi kalau ada orang suka dusta, suka menipu, itu sifatnya syaitan. Panggil syaitan, ya enggak? Maksudnya apa? Sifatnya, ya. Dipanggil syaitan sifatnya. Ya. Adapun dia bangsanya tetap masih manusia ya. Jin. Ya, jin dari kalangan manusia. Ya. Itu orang yang suka nipu, suka bohong. Itu sifatnya syaitan. Tapi naktabi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka